Halo para pelayar, jumpa lagi dengan layar 360 yang kali ini tanpa pakai basa-basi, langsung saja tarik jangkar, bentangkan layar dan selamat menyaksikan. Awal film memperlihatkan Natasha Romanoff kecil berada di Ohio pada tahun 1995 yang terlihat bahagia bersama keluarga kecilnya, yang meskipun sebenarnya, mereka adalah keluarga yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali, di mana keluarga tersebut dibangun untuk suatu tujuan tertentu. Adiknya bernama Yelena, ibunya bernama Melina, ayahnya bernama Alexei alias Red Guardian. Dan pada suatu malam, Alexei yang sebenarnya memiliki misi untuk menyusup ke Institut SHIELD di bagian utara Ohio untuk mendapatkan diskapi dari ilmuwan di sana yang berkaitan dengan program Winter Soldier alias prajurit musim dingin, telah berhasil dengan misinya di mana ia mencuri data dari ilmuwan SHIELD yang berupa data rekonstruksi otak manusia untuk mengendalikannya dengan menggunakan sebuah perangkat, yang sebenarnya, SHIELD yang berada di Ohio pada waktu itu adalah Hydra. Setelah mendapatkan salinan disk tersebut, Alexei pun segera meninggalkan Ohio. Perjalanan awalnya terasa sangat aman dan nyaman di mana mereka berkendara sambil bernyanyi. Hingga di saat mereka sampai di landasan dengan pesawat yang telah dipersiapkan di sana, tiba-tiba pasukan Hydra yang berkedok SHIELD tiba di sana dan terjadi aksi singkat yang akhirnya mereka berhasil lepas landas. Kemudian mereka mendarat di daerah Kuba di mana di sana Alexei disambut oleh Dreykov yang merupakan pemimpin dari organisasi yang memberikan misi kepadanya, dan ia menyerahkan drive tersebut kepada Dreykov. Di sana terjadi sedikit ketegangan saat Natasha menunjukkan bakat bertarung alaminya saat ia melucuti senjata dan mengancam seorang prajurit yang membuat adiknya menangis karena dipisahkan dari ibunya yang sedang dirawat akibat luka tembak. Lalu saat situasi mulai tenang, Natasha dan Yelena dibius yang kemudian mereka berdua dibawa ke ruang merah atau ruang di mana para widow diciptakan. Dan inilah 21 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2016 setelah kejadian di Sokovia pada film Captain America Civil War, di mana Natasha membantu pelarian Captain America pada waktu itu dan menyebabkan dirinya menjadi buronan. Di saat Sekretaris Ross berhasil menemukan Natasha dengan mendeteksi sebuah alat pelacak yang ternyata alat tersebut sengaja ditinggalkan Natasha untuk mengelabuhi Ross dan sebenarnya dirinya kini sedang menuju ke tempat persembunyiannya yang berada di Norway. Di sana Natasha bertemu dengan seorang agen bernama Rick Mason dan agen tersebut adalah orang yang membantu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Natasha. Dan saat itu juga ia menemukan paket kiriman dari tempat tersebut yang ternyata paket itu baru saja dikirim dari tempat persembunyian lainnya yang berada di Budapest. Tanpa mengetahui isi dari kiriman tersebut, Natasha pun membawanya berkendara sambil menikmati suasana malam di Norway. Dan tiba-tiba ia diserang oleh orang yang disebut dengan Taskmaster. Di tengah pertarungan, Natasha menyadari kalau tujuan dari orang itu menyerang bukanlah untuk dirinya melainkan untuk mengambil kotak kiriman yang dibawanya dan kemudian ia menghentikan Taskmaster yang ingin mengambil kotak itu, dan sesegera mungkin Natasha mengambil isi kotak itu terlebih dahulu dan ia berakhir dengan terlempar ke sungai. Setelah menepi dari sungai, ia pun melihat barang dari dalam kotak tadi yang ternyata barang itu adalah serum bernama Red Dust dan sebuah foto masa kecilnya dulu bersama Yelena. Esok harinya Natasha pergi ke tempat persembunyiannya di Budapest untuk menemui Yelena yang bersembunyi di sana dan terjadi pertarungan singkat karena saling mewaspadai satu sama lain, di mana hal tersebut merupakan tindakan wajar bagi seorang mata-mata. Seusai berkelahi, Natasha meminta kejelasan dari serum itu kepada Yelena, dan Yelena menjelaskan kalau serum itu adalah antidot untuk menghentikan mind control dari The Red Room yang mana serum tersebut didapatkan Yelena dari mantan seorang widow bernama Oksana yang sebelumnya menjadi target operasinya,
di mana Oksana berhasil menghembuskan serum itu ke wajah Yelena yang membuat Yelena terlepas dari mind control yang dilakukan oleh Dreykov, dan sebelum tewas Oksana pun menitipkan serum tersebut kepada Yelena untuk menghentikan mind control yang dilakukan Dreykov kepada para widow yang lain serta menghentikan Project Red Room. Natasha pun terkejut mendengar hal tersebut karena sepengetahuannya ruang merah telah dihancurkannya bersama dengan Barton saat ia pertama kali membelot dari Dreykov dan bergabung ke dalam SHIELD, dan faktanya, ruang merah tersebut masih ada dan berada di bawah kepemimpinan Dreykov yang masih hidup, dan tiba-tiba, pasukan Widow muncul di tempat tersebut. Saat si pengejar jatuh, Natasha pun melihat kondisinya dan mencoba menolongnya, namun ternyata, Dreykov dari markasnya mengendalikan otak wanita itu dan membuat si wanita melakukan bunuh diri. Dengan menyaksikan apa yang terjadi, Natasha pun mempercayai perkataan Yelena kalau ruang merah dan Dreykov masih ada. Dan mereka berdua pun masih terus dikejar yang akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran Taskmaster yang terkecoh dengan trik Natasha. Singkat cerita, setelah kejadian sedemikian, Natasha memutuskan untuk menemukan ruang merah dan membunuh Dreykov. Akan tetapi masalahnya ia sendiri pun tidak mengetahui di mana keberadaan ruang merah itu, begitupun dengan Yelena, dan untuk menemukan dan menghancurkan ruang tersebut, Natasha pun memerlukan bantuan dari orang yang dulu pernah bekerja untuk Dreykov yang tidak lain dan tidak bukan ia adalah Alexei yang saat ini tengah dipenjara di Rusia, dan dengan meminta bantuan kepada si agen sebelumnya, Natasha mendapatkan kendaraan untuk menuju ke sana di mana ia akan membebaskan Alexei secara brutal. Sementara itu di dalam penjara, Alexei mendapat kiriman sebuah mainan action figure Red Guardian yang sebenarnya terselip alat komunikasi di dalam mainan tersebut, yang mana itu semua adalah perbuatan Natasha yang akan membebaskannya dari sana, dan seperti inilah aksi pembebasannya. Sudah begitu saja. Singkatnya, setelah berhasil membebaskan Alexei, ternyata Alexei juga tidak mengetahui di mana keberadaan ruang merah, karena saat selesai dengan misinya di Ohio waktu Natasha masih kecil, Dreykov langsung mengirim Alexei ke penjara, akan tetapi ia beranggapan kalau Melina mungkin tahu di mana letak ruang merah itu dan mereka pun langsung menuju ke tempat Melina, namun di tengah perjalanan helikopter mereka kehabisan bahan bakar dan hal tersebut memaksa mereka untuk berjalan kaki. Dan akhirnya mereka pun bertemu dengan Melina yang menjalani hidup seorang diri di sebuah peternakan. Suasana terlihat canggung saat mereka duduk bersama dan konyolnya, Alexei menggunakan kostum superhero-nya yang sudah sesak. Lalu di sini Melina menjelaskan bagaimana cara kerja dari teknologi mind control yang dilakukan Dreykov untuk mengendalikan para widow, di mana ia memperlihatkan seekor babi yang dapat ia kontrol sepenuhnya hanya dengan menggunakan sebuah perangkat lunak. Stop breathing. Dan kemudian terjadi perdebatan antara Melina dan Alexei yang membuat Natasha mengeluarkan perkataan yang mana perkataan Natasha itu adalah, bahwa hubungan keluarga yang ia jalani bersama mereka saat dulu tidaklah nyata dan ia juga tidak peduli dengan semuanya. Sontak saja perkataannya tersebut menghancurkan perasaan Yelena yang sangat peduli dan merasa kalau hubungan keluarga itu terasa sangat nyata baginya. Ia pun langsung menjauh untuk menyendiri dalam kesedihannya. Dan kemudian Alexei pun menemui Yelena untuk menenangkan perasaannya. Sementara itu di lain sisi, Melina menjelaskan kepada Natasha kalau sejak Natasha diculik untuk dijadikan mata-mata, ibunya yang sebenarnya terus berusaha mencarinya dan berakhir tewas di tangan Dreykov. Dan ternyata Melina sebenarnya sangat peduli dengan hubungan keluarganya bersama Natasha dan Yelena, di mana ia masih menyimpan album foto masa kecil mereka berdua. Dan ia pun mengakui kalau ia telah menghubungi markas Ruang Merah yang mana tempat ia berada sekarang akan diserang oleh para pasukan Dreykov. Singkat cerita, serangan itu pun tiba. Mereka pun berakhir dengan dikurung di markas Dreykov, yaitu di Ruang Merah. Saat di sana, Natasha dan Alexei dikurung, sedangkan Yelena terbaring di meja operasi di mana para dokter di sana bersiap untuk merekonstruksi ulang otak Yelena.
Dan di sisi lain Melina menemui Dreykov di ruangannya yang ternyata itu adalah Natasha yang menyamar sebagai Melina. Dan sebaliknya Natasha yang sedang dikurung itu adalah Melina yang dengan mudahnya keluar dari kurungan yang dirancangnya saat dulu, dan ia pun sudah memasangkan alat komunikasi kepada Yelena dan menjelaskan rencananya kepada Yelena yang tidak tahu soal rencana tersebut. Di mana ia telah menyisipkan pisau kecil di sela belt Yelena dan itu membantu Yelena untuk lolos dari sana. Easy. Kembali ke waktu sebelum pasukan Dreykov menyerang mereka. Melina dan Natasha telah mengatur strategi di mana ia saling bertukar peran sebelum dengan sengaja tertangkap untuk mencapai ruang merah yang lokasinya sangat tersembunyi yang mana tempat tersebut berada di balik awan dan tidak bisa ditangkap oleh radar dan alhasil tanpa bersusah mencarinya mereka pun menemukan ruang merah tersebut. Berlanjut di mana Natasha yang menanyakan kepada Dreykov apakah Dreykov marah kepadanya karena telah membunuh anaknya saat meledakkan ruang merah yang dulu. Dan alih-alih marah, Dreykov malah berterima kasih kepada Natasha karena telah memberikannya senjata yang sempurna yaitu putrinya sendiri Antonia yang tak lain adalah Taskmaster yang dimodifikasinya dengan menanamkan sebuah chip di belakang kepalanya dan menjadikan dirinya senjata sempurna yang dapat mengkopi gaya bertarung siapapun yang dilihatnya termasuk anggota The Avenger, dan kemudian Dreykov pun menyuruh Taskmaster untuk menangani Melina. Setelah Taskmaster pergi, Natasha mencoba menyerang Dreykov namun ia tidak bisa melakukannya yang dikarenakan saat ia masih menjadi anggota Dreykov ia telah ditanamkan sebuah program di mana ia tidak bisa menyerang Dreykov karena feromon yang keluar dari tubuh Dreykov. Lalu saat Taskmaster mendatangi Melina yang saat itu bersama dengan Alexei, ia berhadapan dengan Alexei yang mana hal tersebut membuat Melina dapat melanjutkan rencananya. Akan tetapi, Dreykov membuat Melina kesulitan menjalankan rencananya untuk membuat ruang merah turun ke daratan. Di sisi lain, Yelena berhasil mendapatkan kembali serum antidot itu, dan ia langsung menuju ke tempat para Widow untuk menyadarkan mereka namun ternyata para Widow sudah tidak di sana dan ia pun mengambil sebuah peledak dari tempat itu. Kembali ke Natasha yang tengah diperlihatkan visi dan misi Dreykov yang penuh kekejaman. Dan di saat itu sebenarnya, Natasha sudah mengetahui cara agar bisa menyerang Dreykov dari Melina, yaitu dengan memutuskan saraf di jidatnya dan tanpa ragu ia pun langsung melakukannya dan kemudian menghajar Dreykov. Lalu tiba-tiba pasukan Widow datang menolong Dreykov. Di sisi lain Melina berhasil menghancurkan salah satu mesin pendorong dan kemudian ia membantu Alexei melawan Taskmaster. Dan sementara Natasha menghadapi para Widow, Yelena pun datang dengan meledakkan serum tersebut di tengah-tengah para Widow. Hal tersebut membuat mereka sadar dan kemudian mereka berlari menyelamatkan diri dari kapal yang akan hancur. Lalu saat melihat Dreykov akan kabur dengan pesawat jetnya, Yelena nekat naik ke sayap jet tersebut dan membuatnya meledak hingga ia sendiri pun terlempar. Dan Natasha yang melihatnya pun langsung melompat untuk menyelamatkan Yelena dengan membawa sebuah parasut. Namun dari arah lain terlihat Taskmaster yang mengejarnya dan hal itu membuat Natasha terpaksa menjauhkan Yelena darinya dan ia bertarung melawan Taskmaster. Yang akhirnya Natasha berhasil menggunakan sisa dari serum yang dimilikinya dan membuat Taskmaster sadar. Selanjutnya Natasha memberikan sisa terakhir dari serum antidot itu kepada Yelena karena ia tahu kalau Dreykov telah menyebarkan Widow di seluruh dunia dan kemudian mereka pergi bersama para Widow yang datang dengan pesawat jet. Sementara itu Natasha tetap di sana untuk menangani Sekretaris Ross yang datang saat itu juga. Dan setelah 2 minggu kemudian ia kembali ke barat untuk syuting film Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Lalu film ditutup dengan kredit scene setelah film Avengers Endgame, di mana Yelena berziarah ke makam Natasha dan di sana ia diberi misi oleh seorang wanita untuk menghabisi Clint Barton alias Hawkeye.
Film ini terhitung terlambat tayang karena beberapa halangan dan bisa dibilang cukup tertinggal jauh dari timelinenya. Namun dari sini dapat kita ambil pesan dari Marvel kalau tidak ada kata terlambat untuk memulai suatu cerita yang baru. Sekiranya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dan sampai jumpa.